They have rules! Bayangin, biasanya jadi pahlawan itu dapat kehormatan. Di sini malah jadi hukuman. Penasaran? Yuk, kita gas ke episode pertamanya. Cerita dimulai dengan pemandangan yang gak enak banget. Ada cowok namanya Dota, atau kerennya Luzelus. Si Dota ini lagi lari tunggang langgang sambil bawa peti mati. Di belakangnya, ada monster Demon Fairy yang mukanya jauh dari kata peri, lebih mirip kecoak raksasa yang lagi lapar. Dota teriak-teriak minta tolong. "Zylo, tolong gue!" Nah, pas si monster udah mau nyaplok kepalanya, tiba-tiba, boom! Karakter utama kita, Zylo, mendarat dari langit kayak meteor dan langsung bikin si monster jadi perkedel. Zylo ini tipikal MC dingin yang kalau ngomong pedesnya ngalahin seblak level 10. Si Dota yang manja malah bilang, "Aduh Zylo, sakit tahu, mending biarin gue mati aja. Toh nanti pemerintah bakal hidupin gue lagi lewat sistem reinkarnasi." Well, you royally screwed up. Zylo ngasih tahu kenyataan pahit. Lu pikir hidup lagi itu enak? Setiap kali lu mati dan ditarik lagi jiwanya dari neraka, ingatan dan kemanusiaan lu bakal hilang. Lu mau jadi mayat hidup yang gak kenal diri sendiri? Duh Dota, lu pahlawan apa beban keluarga sih? Mau mati aja minta dijadwalin. Ternyata, pahlawan di dunia ini adalah para kriminal kelas kakap yang dihukum untuk bertarung selamanya. Kalau mati, dihidupin lagi cuma buat disiksa di medan perang. Itulah kenapa judulnya Sentenced to be a Hero. Tragis banget kan? Lanjut cerita, Zylo penasaran sama peti mati yang dicolong Dota dari kesatria pemerintah. No sense. What can I say? It just happened, all right? Pas dibuka, jreng jreng jreng. Isinya bukan emas atau harta karun, tapi seorang gadis kecil cantik yang ternyata adalah Dewi ke-13 bernama Teru Ota. Zylo langsung pasang muka benci. Ternyata dia punya trauma berat sama yang namanya Dewi. Si Teru Ota ini malah bangun dengan gaya sombong. "Oh, kamu knightku ya? Kalau kamu menang, nanti aku kasih hadiah elus-elus kepala." Wah, MC kita dapat Loli Dewi, tapi mukanya malah kayak mau muntah. Jual mahal banget ya si Zylo. And I shall then lend form to your prayer. With Tiba-tiba terdengar suara terompet perang. Pasukan Holy Knight, kesatria suci, lagi dibantai sama ribuan monster di tengah hutan. Zylo sebenarnya males nolongin mereka, tapi insting bertarungnya nggak bisa diam. Dia pun terjun ke medan perang. Pas Zylo muncul, para kesatria suci bukannya makasih, malah ngeludah. Mereka bilang, "Ngapain kriminal kayak lu ada di sini? Najis dapat bantuan dari sampah pahlawan." Elah Tong, udah mau mati masih aja sok suci. Gue slepet juga lu pakai pedangnya Zylo. Zylo gak peduli. Dia ngeluarin pedang sihirnya yang punya elemen panas dan cahaya. Slash, blast, monster-monster itu meledak kayak petasan lebaran. Aksi Zylo bener-bener gila kawan-kawan. Dia bertarung kayak setan demi nyelamatin orang-orang yang justru ngebenci dia. Masalah makin besar pas bos monster Demon Lord Blight muncul. Kekuatannya ngeri banget, bisa ngerusak seluruh hutan dalam sekejap. Zylo ke pojok. Dewi Teru Ota terus-terusan nawarin pack atau kontrak kekuatan. Zylo awalnya nolak keras, dia nggak mau terikat sama Dewi lagi. Tapi pas keadaan makin kritis dan Dota hampir mati, Zylo akhirnya terpaksa. Dia memotong tangannya sendiri, membiarkan Teru Ota meminum darahnya sebagai ritual kontrak. Seketika, kekuatan Zylo meledak. Dia dapat pedang cahaya raksasa. Dengan satu tebasan penuh emosi, dia membelah monster itu jadi dua. Keboom! Selesai? Belum tentu. Ever made it happen, though? Dota. Setelah perang selesai, Komandan Kevia datang. Bukannya ngasih medali, dia malah nodongin pedang ke leher Zylo. Teru Ota bingung dan belain Zylo. Dia ini knightku ya?" Kevia menjawab dengan nada dingin. "Gades, Anda nggak tahu siapa dia sebenarnya. Zylo dihukum jadi pahlawan karena di masa lalu dia telah membunuh dewinya sendiri." Kita lalu dikasih lihat flashback singkat. Zylo di ruang pengadilan, mukanya penuh luka.
dia difitnah oleh pemerintah. Sebenarnya, dewinya yang dulu itu sudah terinfeksi virus monster. Zylo terpaksa membunuhnya supaya si dewi nggak jadi monster penghancur dunia. Tapi pemerintah malah jadiin Zylo kambing hitam supaya mereka nggak kelihatan gagal. Zylo cuma bisa senyum sinis. Dia sadar dunia ini emang udah busuk. Dia bilang, gue bakal balik dan gue bakal bongkar semua kebohongan kalian. Waduh, MC kita ternyata pahlawan yang dikhianati sistem. Definisi sudah jatuh, tertimpa tangga, tangganya dijatuhin kesatria sok suci. Episode 1 ditutup dengan Zylo yang harus menerima kenyataan bahwa sekarang dia terikat dengan dewi baru, Teruota, sambil membawa dendam membara di hatinya. Perjalanan membalas dendam baru saja mulai. Gimana guys? Episode pertamanya aja udah bikin emosi naik turun kayak roller coaster. Zylo ini benar-benar karakter badass yang tragis. Siapa yang setuju kalau si Dewi Teruota itu sebenarnya imut tapi mencurigakan? Yuk, langsung aja tulis pendapat atau teori liar kalian di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa tekan tombol like kalau kalian suka pembahasan ini. Dan subscribe supaya nggak ketinggalan kisah Zylo yang makin gila. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Wibu, salam pahlawan narapidana. Bye-bye. Still, the worst of your crimes. Kalau di episode 1 kita dibuat emosi sama fitnah pemerintah, di episode 2 ini kita bakal melihat sisi kemanusiaan Zylo yang tertutup tumpukan dendam. Siapkan camilan, karena petualangan pahlawan narapidana kita makin suram dan gila. Episode dimulai dengan kilas balik mimpi buruk Zylo. Dia teringat gimana liciknya pemerintah federal bikin rencana buat menjatuhkan Dewi Sunaba. Dan puncaknya, Zylo yang dijadiin kambing hitam tunggal. Bayangin, udah capek-capek jadi komandan hebat, malah dikasih gelar pembantai Dewi. Zylo terbangun dengan napas tersengal-sengal. Di sampingnya, Dewi kecil kita, Teruota, lagi sibuk goyang-goyangin badan Zylo. "Bangun kesatriaku, ada burung berisik yang manggil-manggil kamu terus," katanya. Burung itu ternyata Venetum, rekan pahlawan Zylo yang nasibnya sama-sama apes. "Duh, Teruota, bangunin orang tuh pakai air seember, jangan cuma digoyang-goyang. Emang Zylo itu guling?" Zylo nanya ke Teruota, "Kenapa lu masih di sini? Kan lu udah tahu gue pembunuh Dewi." Jawaban si Dewi Loli ini malah bikin terenyuh. Dia bilang, "Gue emang dengar cerita versi pemerintah, tapi insting Dewi gue bilang kalau lu itu orang baik yang cuma lagi apes." Zylo cuma bisa melengos. Dia benci lihat tatapan mata yang penuh harapan kayak gitu. Tiba-tiba, Venetum teriak lewat alat komunikasi. Dia mau dieksekusi mati gara-gara misi kemarin dianggap gagal sama pemerintah. Zylo makin benci sama sistem ini. Hanya karena detail misi nggak jelas, mereka mau bunuh pahlawannya sendiri. Benar-benar sampah, gumamnya. Zylo terpaksa bangun dan harus lapor misi biar Venetum nggak jadi sate burung. Misi baru turun. Kali ini mereka dikirim ke terowongan Jevan. Kabarnya korupsi Raja Iblis di sana makin parah. Pasukan Ksatria Suci di bawah pimpinan Kevia juga dikirim ke sana. Tugas pahlawan narapidana kita sederhana, jadi pembuka jalan alias tumbal pertama. Di sini kita diperkenalkan sama dua pahlawan baru yang gak kalah aneh. Pertama ada Norgerli atau panggilannya Majesty. Si abang satu ini halunya stadium 4. Dia ngerasa dia itu raja yang sah dan pemerintah federal cuma numpang di tanah dia. Bang Majesty mending minum obat dulu deh. Halunya ngalahin orang yang lagi nungguin chat dari mantan. Yang kedua ada Tatsuya. Dia ini gambaran paling serem dari hukuman pahlawan. Dia kayak zombie hidup, nggak ngomong, nggak berekspresi. Zylo ngejelasin kalau Tatsuya ini pahlawan paling senior yang udah mati dan dihidupin berkali-kali sampai otaknya ngelek dan jiwanya hancur. Zylo takut kalau nggak hati-hati dia bakal berakhir jadi sayur kayak Tatsuya. Pas sampai di desa Jevan, suasananya suram banget. Banyak warga yang dievakuasi, tapi ada yang masih bertahan. Zylo ketemu anak kecil yang nanya, "Kak, bisa balikin bapak aku nggak? Hari ini ulang tahun, bapak janji mau datang." Zylo cuma diam dan jalan terus. Hatinya hancur tapi dia nggak mau nunjukin hal itu. Dia benci harapan, karena dia tahu di terowongan itu harapan adalah barang paling mahal yang nggak bisa dia beli. Joker. ええ。詳細は
Di dalam terowongan, mereka ketemu pasukan Kevia. Kevia mulai melunak sama Zylo karena Zylo pernah nyelamatin nyawanya. Tapi ada orang-orang dari kuil yang sombongnya minta ampun. Mereka nganggap pahlawan itu cuma alat pembersih sampah yang bisa dibuang kapan aja. 貴様らはただ任務をこなす。 Pas lagi gali terowongan, tiba-tiba muncul monster jenis baru, Human Fairies. Monster yang mukanya mirip manusia, tapi udah kehilangan akal. Zylo kaget, Terwota apalagi. Zylo, mereka dulunya manusia kan? Tanya Terwota gemeteran. Zylo jawab dingin, iya, mereka warga desa yang gagal kabur. Sekarang mereka cuma monster lapar. Tiba-tiba, Tatsuya si zombie pahlawan langsung maju dan ngebantai ratusan monster itu sendirian tanpa ampun. Aksinya benar-benar brutal, sampai Kevia aja merinding. 間に合わなかった労働者が数十名取り残されているよ。 Masalah muncul pas pihak kuil maunya segel terowongan itu sekarang juga. Peduli setan sama warga yang mungkin masih kejebak hidup-hidup. Majesty atau Norgerly ngamuk. Dia pengen nyelamatin rakyatnya, padahal halu. Tapi Zylo ngeliat Terwota, dan dia kepikiran anak kecil yang ulang tahun tadi. Zylo akhirnya ngambil keputusan gila. Kevia, lu dan pasukan lu segel aja pintunya dari luar. Gue dan tim pahlawan bakal masuk ke area paling dalam buat nyelamatin orang-orang itu. Kalau dalam waktu sekian jam gue nggak balik, lu kubur aja kita semua di dalam. Terwota senang banget, tapi Zylo ngelarang dia ikut karena berbahaya. Kevia mulai hormat sama Zylo. Zylo masuk ke gelapan terowongan bukan buat jadi pahlawan, tapi karena dia muak sama sistem yang egois. Dia mau buktiin kalau pahlawan narapidana bisa lebih manusiawi daripada ksatria suci yang hatinya batu. Nah, itu dia akhir dari episode 2. Zylo bener-bener MC yang bikin kita bingung mau benci atau sayang. Masa depan pahlawan-pahlawan ini di dalam terowongan makin gelap kawan-kawan. Setuju nggak kalau pemerintah di anime ini lebih pantas dimakan monster daripada dibela? Tulis teori kalian di bawah ya. Jangan lupa buat pencet tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian biar channel ini makin rame. Sampai ketemu di pembahasan episode 3 yang bakal makin berdarah-darah. Bye-bye.